Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi la yukhliful mi'ad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul ibad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kelimpahan nikmat serta karunia-Nya kita masih dapat dipertemukan oleh Allah dalam acara kajian Ahad pagi Masjid Jami' Madrasah Muallimin Muhammadiyah Jakarta yang semoga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada baginda kita, suri tauladan kita semua, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga dengan kita senantiasa bersalawat kepadanya dan juga mengikuti segala sunnah-sunnahnya, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi ini telah hadir di tengah-tengah kita pemateri yang luar biasa, narasumber yang luar biasa, Ustaz Zulkifli. Selamat pagi, Ustaz Zul. Selamat pagi, Ustaz Satria. Ya, insya Allah pada pagi hari ini Ustaz Zul akan mengisi sebagai narasumber kita dengan materi peran umat di tengah mengganasnya COVID-19 ini. Betul nggak, Ustaz Zul? Ya, seperti itu insya Allah. Ya, kepada Ustaz Zul kami persilahkan. Monggo Ustaz Zul. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Man la nabiyya wa la rasula ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat karunia-Nya serta hidayah-Nya sehingga pada pagi yang cerah ini ya, udaranya cukup segar, kita bisa hadir dalam kajian virtual, kajian Ahad pagi ya. Ini sungguh menjadi kesempatan yang berkesan bagi saya juga karena saya dulu atau kami dulu pernah ikut terlibat mengurusi kajian ini ya, sewaktu masih bergabung di di bagian dari takmir Masjid Jami' Muallimin, dan cukup lama ya, saya dari tahun 2000 sampai 2006, 6 tahun itu ikut melayani, ikut memfasilitasi jamaah yang ada di sekitar masjid ya untuk mengikuti pengajian Ahad pagi ini. Dan alhamdulillah semakin hari semakin tambah banyak pesertanya ya. Saya tidak tahu di pertemuan Zoom hari ini sudah ada berapa yang sudah hadir. Tapi mudah-mudahan keberlanjutan ini itu menunjukkan bahwa eksistensi dakwah ya, khususnya yang dilakukan di Madrasah Muallimin ya, yang ditujukan kepada segenap warga baik internal Madrasah Muallimin maupun juga
masyarakat yang ada di sekitar muallimin ini bisa terus berlanjut dan terus berkembang, ya, dan menjadi sesuai dengan misi dakwah Muhammadiyah atau misi persyarikatan, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat perkembangan, ya, di dalam situasi terakhir atau belakangan ini, maka tentu kita sama-sama memahami ya bahwa kita ini sedang dalam situasi yang luar biasa, ya, tantangannya luar biasa, ya, dan tidak hanya di negeri kita, bahkan di seluruh dunia, ya. Jadi tapi apa yang disebut dengan pandemi, ya, ya, sesuatu yang langka sebenarnya, sangat langka. Jadi kita ini sedang mengalami sesuatu yang langka terjadi. Ya, tentu saja di samping banyaknya tantangan, ya, hal-hal yang menjadi kesulitan kita dalam pandemi ini, tentu banyak juga hikmahnya, ya, ada banyak hikmah-hikmahnya. Ya, oleh karena itu dalam kajian singkat pada pagi hari ini, kami ingin mencoba melihat bagaimana sebenarnya peran umat, ya, di tengah mengganasnya COVID-19 ini. Jadi sebenarnya COVID-19 ini kan sudah diprediksi, ya, akan mengalami lonjakan, ya, dengan melihat misalnya aturan kebijakan yang dibuat oleh negeri kita ini, ya, termasuk juga bagaimana upaya menaati prokes, ya, prokes. Memang di awal-awal kita terlihat tertib, disiplin, ya, bahkan luar biasa ketat sekali. Saya ingat dulu waktu di awal-awal April, ya, itu kita mengalami PPSB, ya, yang pertama itu luar biasa, ya. Kita mau masuk ke ke kampung aja, ke lingkungan kita itu dijaga di portal, kemudian disemprot. Ya, itu luar biasa di awal-awal. Nah, kemudian terus berlanjut, situasinya menjadi tidak seseram, ya, di awal lah, ya. Tidak seperti lagi ketika di awal-awal di mana betul-betul dihantui oleh COVID ini, ya. Nah, kemudian sampailah di masa-masa kejenuhan, ya, di mana sebenarnya angka COVID masih tetap tinggi, tapi kemudian prokes ini akhirnya semakin diabaikan, ya. Dan akhirnya kebijakan ini menjadikan COVID ini tambah tidak terkendali lagi, ya. Karena apa yang terjadi di India, apa yang terjadi di negara-negara lain itu sangat akan cepat menyebar ke negeri kita, ya. Karena sifatnya memang sekarang ini dunia itu sudah borderless, ya. Sudah tidak ada lagi batas-batasnya, tidak lagi sekat-sekatnya. Tidak hanya bagaimana itu informasi itu masuk, tapi juga bagaimana seliwar-seliwir pergerakan manusia ini dari satu tempat ke tempat lain. Itu sudah sangat mudah sekali. Tanpa kebijakan-kebijakan yang tepat, yang presisi, maka memang akan menjadi tantangan bagi kita untuk menghadapi COVID ini. Karena itu, para jamaah sekalian, kami coba mengkaji sedikit tentang bagaimana sebenarnya umat, ya, peran umat ini di tengah mengganasnya COVID-19 ini. Nah, sebelumnya saya ingin mengutip satu ayat dulu dalam surat Al-Baqarah ayat 213, ya, ayat 213, ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah. Ya. Fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Ya. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idznih. Wallahu yahdi man yasha' Allahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Jadi dalam ayat 213 surat Al-Baqarah ini diinformasikan bahwasanya manusia itu adalah satu umat, ya, terdahulunya. Ya. Tapi kata terdahulunya di sini atau suatu bentuk fi'il madi itu menunjukkan bahwa ini memang menjadi cita-cita dari atau semangat dari Al-Quran ingin menjadikan umat ini itu terus menjadi satu, ya, terus menjadi satu. Jadi makanya di apa namanya disebutkan dalam bentuk fi'il madi, bukan sekedar kemudian bahwa itu hanya bersifat terdahulu, tapi ada apa namanya, ada impian, ada visi, ya, ada cita-cita ingin menjadikan umat ini menjadi satu dalam satu wadah, ya. Dan memang sebenarnya istilah umat ini itu sering di apa? Sering dinilai tidak ilmiah, ya. Sering dinilai tidak ilmiah. Jadi seakan-akan umat ini hanya istilah biasa, ya, yang dipakai, yang sering ditempel dalam berbagai kajian dakwah ataupun berbagai macam pengajian, ya, yang kemudian tidak memiliki substansi yang berarti di dalamnya. Oke. Saya coba share screen biar kita bisa melihat sama-sama. Ya. Ini kata ummah. Jadi karena sering kali kita gunakan atau sering terasa begitu dekat, tapi tidak jarang juga kemudian terabaikan, dianggap tidak sesuatu yang ilmiah, ya, ummah ini. Sesungguhnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya, itu ummah disebutkan sebanyak 64 kali, ya. Nah, ini 52 kali itu diantaranya disebut dalam bentuk tunggal, ya, ummatun, ya. Nah, sisanya itu dalam bentuk jamak, umam. Dan dari jumlah itu sebagian besar termasuk ke dalam ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan di dalam ayat-ayat Madaniyah ini hanya 17 kali kata ummah disebutkan. 17 kali. Dan hampir semua kata umat ini, khususnya dalam ayat-ayat Makkiyah, itu berarti bangsa, bagian dari bangsa, atau generasi dalam sejarah. Ya, generasi dalam sejarah. Jadi ini informasi yang tentu menjadi penting bagi kita, ya, karena istilah ini sangat dekat, sangat akrab dengan kita, dan tentu saja
perlu kita perlu kita pahami lebih dalam lagi ya, agar menempatkan istilah ini pun menjadi tepat ya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, ini menarik ini ya, kalau kita melihat pengertian yang diberikan oleh Quraish Shihab ya, salah seorang ahli tafsir ya, lulusan Azhar ya, terkenal di Indonesia. Jadi bahwa umat ini mengandung yang pertama adalah gerak dinamis ya. Jadi umat ini tidak diam ya, tapi ada gerak yang dinamis. Ya. Kemudian juga ada arah. Ya, ada arahnya. Jadi tentu saja umat Islam ini harus punya tujuan yang ingin dicapai sebenarnya apa? Tujuan hidup ya, atau misi dakwah, tujuan umat Islam itu harus jelas. Ya, ada visinya. Ya, orang yang hidup tidak punya visi kan akan kebingungan ya, ingin menuju kemana ya. Langkah-langkah yang harus diambil seperti apa. Jadi arah ini harus jelas. Dan di dalam Al-Qur'an baik maupun juga di di hadis-hadis itu sudah lengkap dan sangat jelas kemana sebenarnya arah umat Islam ini, arah hidup ini. Kemudian di samping itu juga ada waktu. Ya. Ada waktu. Artinya apa? Artinya tidak ada sesuatu yang bersifat instan. Ya. Semuanya butuh proses. Jadi tidak bisa kemudian kita ingin menjadi satu umat yang maju, ya, atau berkemajuan, atau umat yang memiliki peradaban yang unggul, ya, tanpa membutuhkan waktu. Ya, kalau kita lihat misalnya bagaimana proses dalam sejarah Khulafaur Rasyidin, ya, sejarah dinasti Umayyah, sejarah dinasti Abbasiyah, itu semuanya membutuhkan waktu ya, untuk kemudian mencapai suatu peradaban yang unggul. Nah, kemudian ada jalan yang jelas. Ya, jadi kalau tadi sudah ada arahnya, tapi juga dia harus memiliki jalannya itu bagaimana. Ya, cara menempuh tadi itu. Apa sebenarnya jalan-jalannya. Jadi kalau dikatakan misalnya seorang muslim itu harus melaksanakan sholat, nah sholat yang benar itu seperti apa, itu harus ditempuh ya. Dikatakan misalnya seorang muslim itu harus berakidah yang benar, nah berakidah yang benar itu seperti apa, itu harus harus dicari informasinya ya, harus dikaji secara benar sehingga jalannya itu jelas ya. Nah, kemudian yang terakhir gaya dan cara hidup ya, gaya dan cara hidupnya. Jadi inilah istilah umat yang mengandung arti-arti ini, sehingga kalau disimpulkan dari arti-arti ini ya, maka untuk menuju suatu arah atau tujuan itu harus jelas jalannya ya. Harus ada panduannya. Kemudian juga dia harus bergerak maju ya. Bergerak maju dengan gaya dan cara tertentu, dan itu membutuhkan waktu untuk mencapainya. Jadi harus ada waktu, harus membutuhkan waktu. Jadi tidak bisa kemudian instan ingin langsung mendapatkan hasil ya, atau sampai ke ke arah yang dituju. Pasti semuanya membutuhkan waktu. Ya, jadi inilah pengertian umat yang luar biasa ya, yang jika setiap muslim ya, setiap masyarakat Islam memahami arti umat ini, maka dia senantiasa tadi ini ya,
sadar bahwa ada arah yang akan dituju dan kemudian juga harus jelas jalannya. Jelas jalannya itu berarti ada panduan yang tertentu. Jadi tidak sekedar jalan ya dengan gayanya masing-masing. Tapi ada panduannya khusus tertentu ya. Ya, sehingga dia bisa sampai ke arah tadi itu. Dan senantiasa bergerak maju dan juga ada waktu, ada proses ya, yang dibutuhkan untuk mencapai arah yang tadi. Jadi sangat ilmiah sekali istilah umat ini, sehingga makanya di dalam Al-Quran pun cukup banyak ya disebutkan kata umat ini. Nah kemudian dari ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan ya, baik dalam ayat Makkiyah maupun Madaniyah, dan juga di dalam Piagam Madinah, ya, maka ada beberapa ciri ataupun indikator yang menggambarkan ummah. Ya. Indikator yang menggambarkan ummah. Nah, ini yang pertama, bahwa ummah ini memiliki keimanan kepada Allah, meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, memiliki kitab yang satu, memiliki kiblat yang satu, dan mengikuti syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya. Ini ummah. Jadi seluruh umat orang Islam ya di belahan dunia ini yang memiliki ciri-ciri ini ya berarti mereka adalah bagian dari umat. Bagian dari umat. Tapi kalau sudah ada yang berbeda, misalnya dia meyakini nabi yang lain, ya, atau memiliki kitab suci yang lain, nah itu pasti bukan bagian dari umat. Dia harus memiliki ciri-ciri ini, keimanan, keyakinan kepada nabi sebagai nabi terakhir, kitab yang satu, kiblat yang satu, dan mengikuti syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Kita misalnya melihat ya kasus Palestina, ya. Kasus Palestina, nah, itu kan luar biasa. Ya bagaimana umat Islam ya di seluruh belahan dunia, ya, termasuk Indonesia itu memberikan suatu perhatian, suatu pembelaan yang besar ya terhadap eksistensi Palestina. Ya, karena apa? Karena memang Palestina ini bagian dari umat. Ya, mereka adalah orang-orang Muslim ya yang perlu kita bela, kita bantu ya karena bagian dari umat Islam. Nah, yang kedua, bahwa Islam memberikan identitas pada ummah ini itu mengajarkan semangat universal. Ya. Jadi semangatnya itu universal. Nah, sehingga karenanya Islam ini tidak mengakui kasta, dia tidak mengakui kelas sosial dan warna kulit sebagai pembeda manusia. Dan konsekuensinya universalitas Islam ini itu menolak pembatasan umatnya berdasarkan suku, kelompok komunitas, dan juga batas-batas wilayah. Nah, orang yang tidak paham ini kan kemudian kalau kita lihat kemarin dalam kasus pembelaan Indonesia terhadap Palestina itu kemudian akhirnya ada yang bersikap nyinyir. Kenapa perlu membantu Palestina sementara di Indonesia banyak yang harus kita bantu juga. Ya.
Ya. Karena dia tidak memahami bahwa umat ini ada semangat universal yang akhirnya batas-batas wilayah ini itu tidak ada lagi. Pembatasan kelompok tidak ada, suku tidak ada. Jadi orang kalau sudah bergabung, orang sudah memiliki kriteria tadi itu, ya sudah, itu hilang semua tadi batas-batasnya. Ya. Ya, Muslim ya Muslim. Ya. Jadi umat Islam yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, ya itu sama semua. Ya, tidak ada perbedaannya. Nah, makanya kalau kita dan sudah yang sudah punya pengalaman ke negeri-negeri Muslim ya di luar Indonesia, pasti kan bisa merasakan bagaimana pemahaman mereka terhadap umat ini, ya. Ya. Dengan penerimaan yang luar biasa, dengan penjamuan yang luar biasa, karena mereka sudah sampai pada kesadaran bahwa umat ini itu semangatnya universal, ya, universal. Dan ini sebenarnya semangat yang sudah ada sejak dulu. Ya, kalau kita lihat dalam sejarah kerajaan Islam, ya, itu sebenarnya raja-raja Islam, ya, itu punya semangat kosmopolitan, ya, atau apa yang disebut dengan kosmopolitanisme Islam. Ya, mereka punya komunikasi, ya, lintas negara, ya, lintas benua, dan ada hubungan-hubungan, ya, yang produktif, ya, saling membantu dan sebagainya. Nah, inilah yang harusnya kita bangun juga di negeri kita ini, ya, bagaimana supaya semangat ini itu terus kita kita tumbuhkan, ya, universal ini. Ya. Jika semangat universal ini itu sudah ada di negeri kita, ya, di masyarakat kita, maka insya Allah nanti mudah untuk kemudian bergabung dengan masyarakat internasional atau di luar negeri ini. Ya, tapi kalau umat Islam ini masih tersekat-sekat oleh kesukuannya, oleh komunitasnya, itu akan sulit sekali untuk berkembang. Ya. Tapi kalau umat Islam ini paham dan betul-betul sadar bahwa itu tidak boleh dibatasi oleh kesukuan, tidak boleh dibatasi oleh kelompok komunitas. Ya, maka insya Allah nanti berbagai macam kebaikan, ya, dalam bentuk kerjasama, kolaborasi, dan juga hal-hal lain itu bisa dilakukan oleh umat Islam. Ya. Dan ini semangat-semangat ini ada di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Hujurat, ya, difirmankan misalnya bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan baik dari laki-laki maupun dari perempuan itu dita'arufu, untuk saling mengenal. Ya. Jadi ini yang kedua, bahwa Islam memberikan identitas pada umat itu ada semangat universal. Yang ketiga, para jamaah sekalian, bahwa Islam yang bersifat universal tadi
Ya, maka secara alamiah umat Islam ini dia bersifat organik. Ya. Organik itu artinya saling berhubungan. Ya, saling berhubungan. Ya. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, kesatuan organik ini tadi itu diikat oleh semangat persaudaraan seiman. Ya. Jadi persaudaraan seiman. Artinya, persaudaraan dalam Islam itu tidak berdasarkan hubungan-hubungan primordial seperti kekeluargaan, ya, darah dan keturunan. Bahkan Al-Quran itu menafikan tadi atau menegasikan hubungan-hubungan tersebut. Makanya istilahnya itu ikhwatun. Istilahnya ikhwah. Jadi saling berhubungan. Jadi ibaratnya umat Islam ini adalah satu badan, ya, satu tubuh. Ya. Kalau ada satu yang sakit, maka yang lain pasti merasakan. Ya. Yang lain pasti merasakan. Dalam kasus Palestina ataupun juga kasus-kasus yang lainnya di Cina, ya, kemudian di Filipina, di Thailand Selatan, kemudian yang terakhir juga ada di Prancis, ya, kita bisa ikut merasakan bagaimana penderitaan umat Islam yang ada di sana itu karena ada keterhubungan tadi, ya, keterhubungan. Ya, meskipun kita tidak memiliki hubungan kekeluargaan, tidak memiliki hubungan darah, ya, tidak ada hubungan-hubungan primordial. Tapi kita kan terhubung, ya, secara keimanan tadi. Jadi makanya semangatnya itu semangat persaudaraan seiman. Ya. Sehingga kita melakukan pembelaan-pembelaan itu, perhatian-perhatian terhadap apa namanya umat Muslim yang ada di belahan dunia lain, itu karena ada semangat, ada kesatuan organik tadi ini. Jadi saling berhubungan, ya, saling berhubungan. Ya. Jadi insya Allah kalau tiga hal ini, yang pertama tadi ciri itu, ya, tentang keimanan, kemudian yang kedua bahwa juga ada semangat universal, ya, universalitas tadi, yang ketiga kesadaran bahwa Islam ini juga bersifat organik, saling berhubungan, ya, maka umat Islam ini itu akan memiliki persatuan yang luar biasa. Dan ini sudah dan terus berjalan ke arah sana. Jadi kita sebenarnya telah apa namanya menuju ke tadi, ke semangat ayat tadi, kanan nasu umat wahidah. Kita menuju ke semangat itu. Ya. Nah, maka para jamaah sekalian, kalau kita lihat misalnya situasi yang ada saat ini, ya, maka konteks umat ini sesungguhnya menjadi sangat urgen, ya, untuk kemudian kita apa namanya lakukan upaya revitalisasi, ya, dikuatkan kembali kesadarannya, kepahamannya, karena situasinya sangat
ya, untuk dia apa namanya kita hadapi. Atau tanpa dibantu oleh negara lain yang sebenarnya juga bukan muslim. Jadi sebenarnya pengertian umat juga bisa lintas agama, ya, lintas agama. Jadi bisa juga umat ini dipahami sebagai satu wadah kemanusiaan. Jadi apa namanya wadahnya itu adalah wadah kemanusiaan, wadah kemanusiaan. Sehingga kalau maka lintas ya hubungan antar lintas agama pun itu bisa dilakukan. Ya. Sebagaimana kita juga bisa menerima bantuan-bantuan dari negara lain, ya, jika ada bencana-bencana yang terjadi di negeri kita ini. Ya, sejak tsunami Aceh sampai dengan COVID-19 ini, kita selalu menerima bantuan-bantuan itu dan mengelola bantuan-bantuan itu, ya, yang ada di negeri kita. Jadi umat itu diikat oleh nilai agama yang pertama, ya, umat diikat oleh nilai agama. Kita sebagai apa namanya sesama Muslim, ya, itu memiliki kesadaran umat itu. Kemudian umat juga diikat oleh kebangsaan, ya. Kita sebagai warga Indonesia juga ini diikat, ya, diikat. Nah, sehingga semangatnya bisa saling membantu juga, ya, meskipun bukan kepada sesama Muslim, tapi masih sebagai sesama warga Indonesia. Ya. Jadi wadahnya adalah wadah kebangsaan, wadah kebangsaan. Ya. Termasuk kerjasama itu bisa saja dilakukan. Ya. Nah, yang ketiga adalah diikat oleh wadah kemanusiaan. Diikat oleh wadah kemanusiaan. Ya. Tidak memberikan bantuan ke Palestina ataupun ke negara-negara Muslim yang yang membutuhkan, ya, yang memang masih terus berkembang. Itu bagian dari umat yang diikat oleh wadah kemanusiaan. Atau kita memberikan juga bantuan kepada negara-negara yang mungkin bukan masyarakat Islam atau orang-orang non-Muslim, ya, ketika terjadi bencana, ya, itu masuk dalam pengertian umat yang diikat oleh wadah kemanusiaan, ya, oleh wadah kemanusiaan. Jadi yang pertama tentu saja diikat oleh nilai-nilai agama tadi, ya, nilai-nilai keimanan. Ya. Jadi ada semangat persaudaraan seiman. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat tadi, ya, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Dan ya banyak orang yang kita lihat itu meskipun bukan saudara kandungnya, tapi karena sesama Muslim, ya, memiliki sifat yang sama, ya, keimanan yang sama, ya, maka dia seakan-akan jauh lebih dekat, ya, jauh lebih akrab, ya, dibanding saudara kandungnya sendiri. Ya, karena tadi ada nilai atau ada semangat keimanan tadi, ada semangat persaudaraan seiman, ya, persaudaraan organik. Nah, dalam konteks COVID, mengganasnya COVID-19 ini, ya, kita ini sedang dilanda tsunami COVID, ya. Sudah diprediksi bahwa nanti setelah India, jika Indonesia tidak mengantisipasi, ya, tidak segera membuat kebijakan-kebijakan yang tepat, maka bisa saja akan dilanda tsunami COVID, dan akhirnya ini betul-betul terjadi, ya. Saat ini itu luar biasa, kasusnya sudah mencapai angka 50.000 ke atas,
Kematiannya juga di atas 1000 ya. 1200 itu hari Jumat yang lalu itu menjadi Jumat kelabu ya bagi bangsa kita ini, karena ada sekitar 1200 yang apa namanya meninggal ya karena COVID ya. Nah, dalam konteks bagaimana kita menghadapi atau mengganasnya COVID-19 ini, maka penerapan terhadap pemahaman umat ini itu menjadi sangat penting sekali. Ya. Yang pertama, kita sebagai seorang orang tua di rumah ataupun anggota keluarga di rumah, maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana bisa saling menguatkan ya anggota-anggota keluarga yang ada di rumah. Ini harus kita lakukan karena memang situasi di rumah saat ini juga tidak mudah ya, tidak mudah. Di mana banyak pekerjaan-pekerjaan khususnya orang tua itu menjadi berlipat ganda ya. Harus dihandle oleh orang tua. Khususnya dalam hal mendidik ya, anak-anaknya ya, dalam hal mendidik anak-anaknya. Nah, ini kan tidak mudah dan ini menjadi beban, pasti menjadi beban. Dan karena itu baik orang tua maupun juga anggota keluarga yang ada di rumah itu harus ikut menguatkan tadi, menguatkan ya, ikut menguatkan ya, sehingga jangan sampai kemudian di rumah ini karena tadi banyaknya beban-beban ya yang harus ditanggung, tidak hanya beban rumah tangga, tapi akhirnya karena tidak siap menghadapi beban tadi, akhirnya muncul kekerasan ya, atau muncul persoalan-persoalan psikologi, beban-beban psikologis. Nah, ini harus dihadapi. Ini yang pertama. Terus yang kedua, sebagai anggota masyarakat, kita pasti melihat ada anggota masyarakat yang terdampak, ya, terdampak, sehingga dia ada yang harus dirawat di rumah sakit, ya, harus ada yang di apa namanya di karantina di rumah, di isolasi mandiri. Nah, sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita ikut memberikan suatu empati, ya, suatu bentuk ikut merasakan apa namanya penderitaan itu dengan cara memberikan bantuan, ya, dengan cara memberikan bantuan. Ya. Yang ketiga, kita juga sebagai bagian dari anggota apa namanya masyarakat secara lebih luas lagi, ya, sebagai warga negara ini, maka kita ikut mendukung ya apa yang dibuat oleh pemerintah atau program-program yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ya, pembelajaran online misalnya itu bukan kemauan dari sekolah, ya, tapi ini adalah karena kebijakan, ya, karena situasi, sehingga kemudian diambillah suatu apa namanya skema pembelajaran secara online, ya, secara online. Ya. Jadi jangan sampai kemudian memunculkan kesan yang tidak baik terhadap adanya pembelajaran online ini. Bahkan sebenarnya pembelajaran online ini memiliki banyak hikmah, banyak pelajaran di dalamnya, ya, di mana anak-anak kemudian lebih akrab dengan IT. Tentu saja ada banyak kendala-kendala juga di sana, ya. Tapi itu kita kembali ke anggota keluarga, para orang tua untuk bisa saling menguatkan, ya, menguatkan di rumah. Jadi ini para panahnya jamaah sekalian, beberapa hal yang terkait dengan
bagaimana peran umat ya. Jadi kita memang sedang dilatih ya, dididik untuk menjadi umat yang kuat, menjadi masyarakat yang kuat ya, karena pandemi ini sangat luar biasa ya, ini langka dan juga skalanya bukan lagi skala ini ya, skala regional tapi sudah skala dunia ya, internasional. Nah, kita mudah-mudahan dengan adanya peristiwa ini menjadikan kita kuat dan bisa apa namanya terus melanjutkan kehidupan ini ya, terus apa namanya melanjutkan apa ya kehidupan ya sehari-hari yang kita lakukan ya, baik itu di bagaimana terus mengembangkan pendidikan, bagaimana terus mengembangkan apa namanya semangat-semangat keberagamaan ya, dan juga semangat-semangat sosial lainnya. Jadi saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiron, jazakallah khair Ustaz Zul atas kajiannya pada pagi hari ini. Selanjutnya memasuki sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin bisa langsung unmute atau raise hand. Monggo. Ini di chat? Oh, belum ya? Belum ada. Ya. Oh, itu ada. Pak, siapa ini? Ya, Pak Ananda Muhnafi. Ya. Monggo, silakan Pak. Tes, sebelumnya suara saya kedengaran? Ya, jelas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam taklim Ustadz Zulkifli. Saya murid Ustadz dulu. Mas Nafi ya? Iya, kalau Ustadz masih ingat saya. Iya, iya. Saya mu'alimin tahun 2007. 2007. Ya, Ustadz, cukup menarik yang Ustadz sampaikan tentang, bisa dibilang ini tentang problematika yang dihadapi oleh orang Indonesia sekarang ya Ustadz ya, terkait dengan merebaknya wabah COVID-19. Begini Ustadz, kebetulan kan saya seorang apoteker Ustadz. Ya. Jadi saya pernah menjadi seorang relawan di Wisma Atlet tahun 2020. Jadi begitu banyak sekali hektiknya seorang tenaga kesehatan itu di sana, dan begitu banyak juga persoalan-persoalan dihadapi oleh nakes gitu, terutama persoalan-persoalan terkait dengan meluasnya kabar hoax yang beredar di masyarakat gitu Ustaz. Nah, saya sebagai seorang edukator COVID pun merasa berita-berita yang bermunculan sekarang tuh terkadang muncul dari seorang ahli yang bersifat dadakan Ustazul. Jadi ahli yang bisa dibilang sok pintar, kadang mau memberikan satu statement itu tidak berdasarkan dengan jurnal ilmiah, dengan fakta yang ada, dengan berbagai penelitian yang ada atau research yang ada. Nah, itu yang sampai sekarang itu beredar gitu Ustaz, di grup WhatsApp, di grup manapun, Telegram, Line atau apapun. Nah, kalau menurut Ustazul nih, cara kita menghadapi atau cara kita untuk istilahnya kita tidak terkemakan oleh berita-berita yang itu tanpa alasan Ustaz. Jadi saya pun menjadi seorang tenaga kesehatan jatuhnya ketika memberikan satu edukasi tentang COVID itu jadi kayak orang itu apa sih gitu. COVID juga yang penting saya minum obat segini dari dokter bla 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 sembuh gitu. Padahal kan COVID itu kan bisa disembuhkan dengan pikiran yang sehat atau pikiran yang positif gitu Ustaz. Nah menurut Ustazul nih, cara kita menghadapi satu permasalahan seperti itu Ustaz, apakah kita harus dengan keyakinan yang kuat bahwa COVID itu begini-begini atau begini-begini atau seperti apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustazul langsung dijawab atau ditampung dulu? Ya, ya langsung aja ya Satria ya, Ya. karena waktunya juga sudah terbatas. Ya. Terima kasih Mas Ananda. Saya iya, insya Allah ingat lah ya atas pertanyaannya tadi terkait misalnya berita-berita, ya emang ini luar biasa, ini menjadi tantangan kita juga ya di era informasi seperti ini, di mana informasi itu luar biasa ya. Jadi istilahnya tangan itu lebih cepat ya, tangan lebih cepat dari apa namanya otak, tangannya lebih cepat dibanding otak untuk menyerap informasi itu. Nah, kita di Muhammadiyah tentu saja sudah punya semacam panduan ya, macam panduan untuk bagaimana tadi ya menyaring ya, memfilter informasi-informasi yang kita terima, dan ya ini akan kembali ke pribadi masing-masing, individu masing-masing ya. Individu masing-masing ini pertama memang selain tadi ada upaya-upaya preventif tadi, melakukan ya filterisasi ya informasinya, ada proses tabayun dan segala macam ya. Ya tidak istilahnya ada berita share, ada berita langsung di ini, tapi bagaimana upaya ilmiah. Jadi lagi kepada masyarakat kita ini ya. Masyarakat kita cara berpikir masyarakat kita ini yang harusnya kita kembangkan, cara berpikir ilmiah. Ya, jadi bukan yang ada informasi kemudian bersifat tidak kritis ya. Nah, ini yang harusnya memang tidak mudah juga ini untuk membentuk masyarakat yang kritis ini, atau cara berpikir yang kritis ya. Kita tidak tapi paling tidak dari panduan-panduan yang ada itu akan mengarah ke sana. Nah, di samping itu tentu saja bagaimana informasi-informasi ilmiah lainnya yang harus terus bisa kita serap itu untuk kemudian menjadi satu pembanding ya, menjadi satu pembanding. Pastikan nantinya akan tersisih sendiri, nanti akan nanti mengerucut sebenarnya yang mana sih yang akan yang harusnya kita ikuti ya. Jadi tidak mungkin nanti akan ada banyak ya, pasti kan nanti akan muncul yang mengerucut, yang kira-kira memang yang objektif ilmiah yang bisa diikuti oleh masyarakat. Nah itu nanti akan bisa menjadi satu pegangan, menjadi keyakinan ya. Jadi keyakinan itu ya al yakin bil ilmi tadi itu ya, keyakinan karena ilmu pengetahuan ya, karena keyakinan ilmu pengetahuan. Dan ya memang ini sifatnya nanti akan berproses, jadi tidak bisa juga kita kemudian langsung ingin sebenarnya atau mencari yang betul-betul ini ya tanpa adanya proses tadi itu. Jadi preventif dan juga kemudian bagaimana terus melakukan suatu eksplorasi dan juga elaborasi ilmu pengetahuan terkait COVID-19 ini, dan juga komunikasi, diskusi-diskusi. Ini kan banyak sebenarnya di WhatsApp itu yang bisa kita ajak komunikasi, ataupun juga di grup-grup Facebook ya, teman-teman di Muhammadiyah, Nakes, itu kan juga banyak yang sebenarnya menjadi influencer ya, yang menulis ya, dan juga meluruskan berita-berita ataupun informasi-informasi yang tidak benar, yang menyimpang ya, meskipun itu datangnya dari para ahli. Nah, itu banyak yang bisa. Nah, ini kita kemudian mengikuti langkah-langkah itu, dan juga terus menampung ataupun menyerap berbagai informasi itu, sehingga nanti akan muncul satu keyakinan ya terhadap ilmu pengetahuan itu, dan nanti itulah yang akan bisa diambil, yang akan bisa diikuti ya. Jadi poinnya kita preventif ya, tidak terburu-buru ya, ada langkah-langkah, ada panduan yang diikuti, ada step-stepnya, diserap di informasi tidak langsung di share, tidak langsung, tapi kemudian ada difilter ya, ditabayun ya, ditanyakan, terutama ketika informasi-informasi itu keluar dari mainstream ya, keluar dari mainstream yang, ataupun misalnya bukan dari umumnya yang didiskusikan oleh publik ya. Nah, ini menjadi hal-hal yang perlu kita lakukan tadi itu
upaya-upaya preventif. Saya kira itu jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Zul. Mungkin ada satu lagi terakhir untuk pertanyaan. Baik, jika dirasa sudah cukup, karena sudah pukul 7. Oh, ya, Ustaz, ada pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahannya perihal sholat berjamaah di masa pandemi. Karena banyak polemik yang terjadi seperti masjid ditutup, jamaah dibatasi, di mana saya rasakan dengan berjamaah, informasi dengan cepat kita dapat dan kekuatan umat bertambah. Seperti itu saja. Iya, ini pertanyaan yang ya sulit untuk untuk dijawab sebenarnya ya, terkait ya polemik ini ya, masjid ditutup ini. Tapi sebenarnya kembali kepada semangat ya Al-Quran dan juga semangat As-Sunnah. Ya, jadi memelihara kehidupan itu menjadi suatu hal yang harus kita kita betul-betul kita pegang, kita jaga ya. Dan kebijakan pemerintah misalnya supaya tidak melakukan berjamaah di masjid, ya itu tentu saja dalam konteks yang sudah sangat tepat, ya. Meskipun nanti dalam pelaksanaannya pun implementasinya tetap nanti bisa menyesuaikan dengan tempat masing-masing. Ya, karena seperti misalnya ada tempat-tempat mungkin yang sangat terisolasi, yang sangat memang tertutup ya, sehingga kemudian masjid itu bisa digunakan untuk berjamaah. Tapi kalau masjid-masjid yang sifatnya sangat terbuka, yang itu bisa diakses oleh siapapun ya, oleh masyarakat yang sangat luas, sangat majemuk ya, termasuk pergerakannya itu sangat majemuk. Nah, ini tentu saja memang sangat beresiko karena ini yang kita hadapi ini delta ya, delta alfa dan sebagainya ini sifat penyebarannya itu memang lebih tinggi ya, lebih masif. Jadi tentu saja banyak keuntungan dari yang kita dapatkan dari sholat berjamaah di masjid itu, ada banyak keuntungan. Tapi semangat memelihara kehidupan ya, bagaimana supaya kehidupan ini tetap berjalan, nyawa ini kita hargai, itu menjadi lebih lebih utama dalam konteks situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi saya kira memang sulit sekali, tapi saya kira kita bisa sama-sama menilai ya bagaimana situasi di masyarakat kita, apakah memang bisa atau kita menyesuaikan dengan kebijakan itu atau seperti apa, itu kita lihat ya konteks di masyarakat ya. Karena ada juga memang warga-warga yang punya musola-musola pribadi yang itu sangat tertutup, hanya orang-orang di situ saja yang kemudian bisa digunakan untuk berjamaah. Tapi kalau sangat terbuka ya, masjid yang bisa diakses oleh siapapun, nah ini sangat beresiko ya, sangat beresiko memang ya, kita menahan diri. Dan pasti saja kita rindu untuk berjamaah di masjid ini. Termasuk sholat Idul Adha ya. Sama, jadi pelaksanaan sholat Idul Adha di rumah itu sama. Ya, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi hanya tempatnya saja dipindah ya. Hanya tempatnya saja dipindah. Ya, nanti bisa dengan orang tua ya. Termasuk jika hanya berdua saja tidak apa-apa ya, silahkan nanti berdua dengan ya, ibu di rumah, itu bisa dilakukan sholat Idul Adha. Jadi sama cara pelaksanaannya. Saya kira itu jawaban saya, Ustaz Satria.
Ya, syukran Fazul atas jawabannya dan penjelasannya. Alhamdulillah kita sudah selesai rangkaian kajian pada pagi hari ini. Terima kasih lagi kami ucapkan kepada Ustaz Zul dan kepada seluruh jamaah Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada kajian pagi hari ini. Mungkin kita tutup. Saya selaku moderator mohon undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit sedaya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Muhammad Sajul. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.